Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Kadafi, yang kedua Alfiansyah Rizky, yang ketiga Hikmatus Sholihah, yang keempat Rahmat Hamdalah, yang kelima Arlis Kareri. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh komposisi bahasa Indonesia, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah morfologi. Pengertian komposisi. Dalam morfologi, komposisi berarti proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar yang baik, yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Dalam istilah tata bahasa tradisional, istilah pemaduan lebih dikenal dengan nama pemajemukan. Dalam bahasa Indonesia, pemaduan satu satuan kata untuk membentuk satu kata sangat produkatif, khususnya dalam pembentukan istilah-istilah baru. Aspek semantik komposisi. Komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat, sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Misalnya baca tulis, pulang pergi, jauh dekat. B. Komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan tidak sederajat, sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Misalnya sate ayam, sate Madura. C. Komposisi yang menghasilkan istilah, yakni yang maknanya sudah pasti, meskipun bebas dari konteks kalimatnya, karena sebagai istilah hanya digunakan dalam ilmu atau kegiatan tertentu. Contoh, istilah olahraga, tolak peluru, angkat besi, dan terjun payung. Yang D. Komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya penggunaan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadilan. E. Komposisi yang menghasilkan nama. Selanjutnya ada komposisi nominal. Untuk komposisi nominal ini bisa disebut atau dimaksud dengan komposisi yang pada satuan klausa berkategori nomina. Komposisi nominal ini dapat dibentuk dari dasar A. Nomina plus nomina seperti kakek nenek, meja kayu, dan sate kambing. B. Nomina plus verba seperti meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. C. Nomina plus adjektiva seperti guru muda, mobil kecil. Untuk macam-macam komposisi nominal, yang pertama, komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal ini muncul dalam proses pembentukan komposisi nominal, antara lain adalah makna yang menyatakan gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. B. Bagian, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dari. C. Kepunyaan atau pemilik, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata milik. D. Asal bahan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata terbuat dari. E. Asal tempat, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata berasal dari. Selanjutnya ada komposisi nominal bermakna idiomatik. Sebagai contoh, orang tua dalam arti ayah ibu, kambing hitam dalam arti orang yang dipersilahkan dalam perkara, kumis kucing dalam arti jenis tanaman obat. Selanjutnya ada komposisi nominal metaforis. Ada sejumlah komposisi nominal yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Untuk contoh komposisi nominal metaforis
adalah catatan kaki kepala surat. Nah, saya akan menjelaskan tentang komposisi nominal nama dan istilah. Ada sejumlah komposisi nominal yang berupa nama atau istilah. Sebagai nama atau istilah, komposisi ini tidak bermakna gramatikal, juga tidak bermakna metaforis, dan tidak bermakna idiomatik. Sebagai contoh, komposisi nama yaitu Hotel Indonesia, IKIP Jakarta, Jalan Jagorawit, Kampung Bali, Tanah Abang, dan Jakarta Timur. Sedangkan contoh dari komposisi istilah seperti berikut: buku ajar, lepas landas, anak angkat, rumah tangga, pagar ayu, dan polisi tidur. Selanjutnya yaitu komposisi nominal dengan adverbia. Ada sejumlah komposisi nominal yang dibentuk dari kelas adverbia dan kelas nominal. Contohnya, bukan anjing, tiada air, tanpa uang. Selanjutnya yaitu komposisi verbal. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar. Yang pertama, verba dengan verba, seperti contohnya menyanyi, menari, datang menghadap, duduk termenung, dan lari bersembunyi. Yang kedua, verba dengan nomina, seperti gigit jari dan membanting tulang. Yang ketiga, verba plus adjektiva, seperti lompat tinggi, lari cepat, dan berkata keras. Yang terakhir, adverbial dengan verba, contohnya sudah makan dan tidak datang. Berikutnya, macam-macam komposisi verbal. Komposisi verbal bermakna gramatikal. Proses pembentukan komposisi verbal muncul beberapa makna gramatikal. Antara lain adalah makna yang menyatakan a. Gabungan biasa, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. B. Gabungan mempertentangkan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata atau. C. Sambil, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata sambil. D. Lalu, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata lalu. E. Untuk, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata untuk. D. Dengan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dengan. G. Yang terakhir, secara, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata secara. Selanjutnya, macam-macam komposisi verbal. Komposisi verbal bermakna idiomatikal, bertekanan dengan konstruksi predikat plus objek. Ini maka makna verba yang menjadi predikat itu sangat tergantung pada nomina, sehingga objek yang mengikutinya. Sebagai contoh, kita ambil verba makna mengambil dan menjual. Contoh verba bermakna idiomatikal: makna hati, makna kerawat, mengambil hati, menjual aksi, dan menjual diri. Komposisi verbal dengan averbia. Verba sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa seringkali didampingi oleh sebuah adverbial atau lebih. Adverbia pendamping adalah a. Adverbia negasi, tidak, tak, tanpa. B. Adverbia kala, sudah, sedang, tengah, lagi, akan. C. Adverbia keselesaian, sudah, sedang, tengah, belum. Sudah, sedang, tengah, belum. Oh ya benar. D. Adverbia frekuensi, sering, jarang, pernah, acap kali. Dan yang terakhir, E. Adverbia kemungkinan, mungkin, pasti, barangkali, boleh jadi. Di sini saya akan membacakan materinya. Komposisi adjektival.
Yang dimaksud dengan komposisi adjektifal adalah komposisi yang ada pada satuan kalusa berkategori adjektiva. Misalnya komposisi cantik, molek, dan kaya miskin dalam klause berikut. Gadis yang cantik, molek itu menduduk termenung. Kaya miskin dihadapi Allah sama saja. Komposisi adjektifal dapat dibentuk dari dasar A. Adjektiva tambah adjektiva seperti tua muda, besar kecil. B. Adjektiva nomina seperti merah darah karena hati. C. Adjektiva tambah verba seperti takut pulang, keras kepala. D. Adverbal adjektiva seperti tidak berani, sampah tinggal. Macam-macam komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Dalam proses pembentukannya muncul sejumlah makna gramatikal, antara lain adalah makna yang menyatakan A. Gabung biasa sehingga di antara unsurnya dapat disisipkan kata, dan B. Alternatif atau pilihan sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan satu katanya. C. Seperti sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata seperti. D. Serba makna gramatikal ini dapat diperoleh apabila kedua unsurnya berupa dasar yang sama dan memiliki komponen yang makna yang sama. E. Untuk sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata untuk. F. Kalau sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata kalau. Macam-macam komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal bermakna identikal. Ada sejumlah komposisi adjektifal bermakna idiomatikal, yakni makna yang dapat didapat difraksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya panjang usus dalam arti sabar, tinggi hati dalam arti angkuh. Komposisi adjektifal dengan adverbal hanya ada dua macam adverb yang mendampingi adjektif untuk membentuk komposisi adjektifal, yaitu A. Adverbal negasi tidak, B. Adverbial derajat agak sama, lebih kurang, sangat, amat sekali. Sekian dan terima kasih.